Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari SI 4810 yang beranggotakan Geoffrey Putra, Abian Sabta Ramadan, Muhammad Rifki Bobi, dan saya sendiri, Kansa Al-Mi'raj, akan mempresentasikan studi kasus data mining. Pada studi kasus kali ini saya akan sedikit menjelaskan dan menganalisis data penjualan dari sebuah UMKM yang bernama Digital Mart yang bergerak di bidang e-commerce. Nah, jadi tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian pelanggan seperti umur dan jumlah kunjungan, diskon, dan juga rating produknya. Nah, dengan analisis ini, kami juga mengharapkan dapat membantu UMKM dalam menentukan strategi yang tepat untuk meningkatkan penjualan. Nah, baik lanjut ke ini ada di soal satunya yaitu menghitung mean, median, dan modusnya. Nah, jadi pada analisis pertama ini kami menghitung nilai mean, median, dan modusnya yang dimana dari variabel pembelian, itu mean digunakan untuk mengetahui rata-rata dari pembelian pelanggan dan juga median menunjukkan nilai tengahnya, dan terakhir modus itu untuk menunjukkan nilai yang paling sering muncul dalam variabel pembeliannya, yang dimana dari hasil tersebut kami mendapatkan mendapat memahami gambaran yang umum seperti pada gambar hasil seperti ini. Nah, lanjut di sini ada bagian analisis hubungan diskon dan pembelian. Nah, selanjutnya di sini kami menganalisis hubungan antara diskon dan pembelian, yang dimana menggunakan scatter plot, yaitu hasilnya menunjukkan adanya hubungan positif, yang dimana di antara di semakin banyaknya diskon yang diberikan, maka nilai pembelian cenderung meningkat. Nah, seperti pada gambar yang bisa dilihat seperti ini. Ya, di mana seperti kata saya sebelumnya, di mana ketika diskonnya semakin besar diberikan, maka jumlah pembeliannya juga akan semakin meningkat. Oke, mungkin lanjut ke soal selanjutnya, di mana di sini adalah contoh regresi model sederhana. Nah, kemudian pada kali ini kami menggunakan regresi linear yang sederhana untuk mulai mempengaruhi diskon terhadap pembelian. Yang di mana hasil analisis ini menunjukkan bahwa diskon memiliki pengaruh positif terhadap pembelian, sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan diskon dapat meningkatkan pada akhir penjualan. Nah, pada bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, korelasi. Pada tahap ini dilakukan analisis korelasi untuk melihat hubungan antara setiap variabel dengan total pembelian. Hasil yang diperoleh adalah umur 0,75, visit 0,93, diskon 0,95, dan rating 0,93. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semua variabel memiliki korelasi positif terhadap pembelian. Variabel dengan korelasi tertinggi adalah diskon, diikuti oleh visit dan rating. Artinya, semakin tinggi nilai variabel-variabel tersebut, maka semakin besar kemungkinan pembeli meningkat. Selanjutnya, dilakukan analisis regresi linear untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel secara bersamaan. Hasil koefisien regresi umur 8683, visit 9298, diskon 7620, dan rating 30783. Interpretasinya, semua variabel memiliki pengaruh positif terhadap pembelian. Variabel rating memiliki pengaruh paling besar terhadap nilai koefisien, diikuti oleh visit, umur, dan diskon. Namun, jika dikombinasikan dengan hasil korelasi, diskon tetap menjadi faktor yang sangat kuat dalam mempengaruhi pembelian. Berdasarkan seluruh analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa variabel umur, visit, diskon, dan rating semuanya mempengaruhi terhadap pembelian. Diskon memiliki hubungan paling kuat terhadap korelasi. Rating memiliki pengaruh terbesar dalam model regresi. Dengan demikian, peningkatan penjualan dipengaruhi oleh kombinasi beberapa faktor, bukan hanya satu variabel saja. Berdasarkan hasil analisis, berikut beberapa rekomendasi untuk UMKM Digital Mart.
Memberikan diskon secara berkala untuk meningkatkan penjualan. Memberikan promosi menarik seperti diskon musiman atau flash sale untuk meningkatkan pembelian. Di sini saya akan menjelaskan tentang di kasus 2 yang ada dari yang berita set yang sudah Bapak kirim. Untuk yang 2 ini sudah saya di CSV, yang sudah masih data-data mentah yang dari Bapak. Di sini saya akan melakukan import library and load data dengan kodenya import panda aspd df pada read the underscore csv dataset umkm classification. Nah, dengan ID-nya itu yang sudah saya di read sama ini ya Pak. Suspek ini ada ID, umur, gender, visit, diskon, rating, payment, dan buy. Mungkin di video saya bakal video kamera saya bakal ini karena kebetulan laptop saya tidak ada ininya Pak, tidak ada kameranya. Selanjutnya identifikasi missing value tiap kolomnya. Saya menggunakan missing underscore value sama dengan df tick is null karena kan kita nggak boleh kosong. Dengan printnya jumlah missing value tiap kolom dan juga print missing value-nya. Dengan jumlah missing value-nya tiap kolom itu ada ID itu ada kosong, umur itu ada 32, yang missing, gender ada 26, visit itu ada 31, dengan diskon 30, rating 36, dan payment-nya juga 25. Buy-nya juga kosong. Selanjutnya ada data cleaning. Ini untuk cleaning umum yang isi misinya itu dimuat numerik dengan mean dengan isi multilevel dengan modus. Ini untuk codingannya, Pak. Dari J saya menggunakan Panda API types import is numeric data types. Missing setelah cleaningnya ya Pak sudah di kan dia agak error. Nah ini perbandingan sebelum cleaning dan sesudah cleaning. Bisa terlihat di sini setelah sebelum dan sesudahnya sudah ada perubahan. Baik, di sini untuk yang nomor 4 itu perbandingan sebelum dan sesudah cleaning. Jadi pada bagian ini itu dilakukan perbandingan statistik deskriptif data sebelum dan sesudah proses data cleaning menggunakan fungsi describe. Untuk tujuannya sendiri, ini itu untuk melihat apakah proses cleaning berdampak pada data seperti mengurangi missing value, memperbaiki distribusi data, menstabilkan nilai statistik seperti mean, STD, dan lain-lain. Kemudian untuk bagian sebelum cleaningnya, ada beberapa kolom umur, visit, diskon, rating itu memiliki jumlah data count yang kurang dari 200, yang artinya masih ada missing value. Untuk nilai min dan standar devisasi masih mencerminkan data yang belum bersih. Lalu yang sudah cleaning, nilai count tetap sama, tapi min pada beberapa kolom sedikit berubah. Contohnya di sini visit dan diskon. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa missing value sudah ditangani, misalnya diisi dengan min atau median, lalu distribusi data menjadi lebih stabil dan konsisten. Untuk perbandingan intinya sendiri, perubahan kecil pada min itu tanda data sudah diperbaiki, standar devisasi relatif sama, itu tidak ada perubahan ekstrim atau data masih konsisten, dan min dan max tetap, itu tidak ada outlier ekstrim yang dihapus. Kemudian untuk yang kelima, di sini analisis variabel paling berpengaruh. Ini tuh tujuannya untuk mengetahui faktor yang paling mempengaruhi keputusan pembelian atau BUI. Kemudian di hasil analisisnya ini, diskon itu di 0,45 yaitu paling berpengaruh, visit 0,42 yaitu berpengaruh kuat, rating 0,25 pengaruhnya sedang, umur 0,06 hampir tidak berpengaruh. Jadi untuk perbandingan BUI versus tidak BUI-nya itu, customer yang beli itu visit lebih tinggi, diskon lebih besar, rating lebih tinggi. Kemudian kalau berdasarkan kategori, untuk gender itu laki-laki lebih sering membeli dibanding perempuan. Kemudian untuk dari segi payment, metode pembayaran tertentu punya tingkat pembelian berbeda. Jadi untuk kesimpulannya yang ini, faktor utama itu di diskon dan visit. Kemudian semakin sering datang ditambah diskon besar, itu peluang pembeli itu meningkat. Dan yang terakhir, umur itu tidak terlalu berpengaruh.